Nggak terasa ya, kita udah hampir di penghujung tahun lagi. Tahun baru biasanya bikin kita penuh semangat untuk bikin resolusi. Tapi, seberapa sering resolusi itu berakhir cuma jadi mimpi doang? Nah, di video ini aku mau ajak kamu ngobrol santai tentang gimana sih caranya bikin resolusi yang benar-benar achievable dan gak bikin kamu capek di tengah jalan. Jujur aja ya, siapa sih yang gak pernah ngalamin ini? Awal tahun semangat banget bikin resolusi. Mau jadi lebih produktif, mau olahraga rutin, atau nabung lebih banyak. Tapi pas masuk bulan Maret, semuanya malah berantakan. Tapi tenang, kamu gak sendiri kok. Penelitian dari University of Scranton nunjukin kalau cuman 8% orang yang berhasil mencapai resolusi tahun barunya. Salah satu alasannya, resolusi yang mereka bikin ternyata terlalu besar, gak spesifik, dan gak sesuai sama gaya hidup kita. Itu jadi bikin otak kita tuh bingung mau apa dan mulai dari mana. Nah, karena itu, langkah pertama, pastikan resolusi kamu itu spesifik dan realistis. Jangan cuman bilang, aku mau lebih sehat. Coba ganti jadi sesuatu yang lebih jelas. Kayak, aku mau olahraga 3 kali seminggu. Atau aku mau minum 8 gelas air setiap hari. Semakin spesifik, akan semakin mudah kamu nge-track hasilnya. Dan ini juga ada hubungannya sama konsep SMART goals. Yaitu, resolusi kamu harus spesifik, measurable atau bisa diukur, achievable atau realistis, relevan atau sesuai dengan kebutuhan kamu, dan juga time bound atau punya batas waktu. Ini biar otak kita tuh punya gambaran dan target yang lebih jelas. Dengan begitu, kita jadi lebih gampang mau ngelakuin apa. Langkah kedua, pecah resolusi besar jadi langkah-langkah kecil. Misalnya, kalau resolusi kamu adalah mau menabung 12 juta di tahun ini, coba deh pecah itu jadi langkah per bulan. Jadi, kamu cuma harus nabung 1 juta per bulan. Atau kamu juga bisa bikin jadi 250.000 per minggu. Kalau dipecah kecil-kecil gini, gak bikin stres kan? Plus, setiap kamu berhasil mencapai target kecil itu, kamu bakal lebih semangat buat terus lanjut. Ini juga ada teorinya. Nama teorinya adalah Goal Gradient Effect. Teori ini bilang, kalau semakin dekat kita merasa dengan tujuan, semakin besar motivasi kita buat mencapainya. Jadi langkah kecil itu penting banget. Step ketiga, tulis resolusimu dan jadikan bagian dari rutinitas harianmu. Misalnya, tempel di meja kerja, di cermin, atau bikin jadi wallpaper HP kamu. Ternyata hal kecil ini punya efek besar loh. Studi dari Dominican University of California menemukan kalau menulis tujuan itu meningkatkan peluang berhasilnya hingga 42%. Karena setiap kali kamu lihat resolusi kamu secara terus-menerus, kamu tuh kayak selalu diingetin untuk bertindak. Jadi gak ada banyak celah untuk ngelakuin hal yang gak penting lagi. Yang keempat, jangan sendirian. Dalam psikologi sosial ada istilahnya social reinforcement, yang artinya dukungan dari orang lain bisa bikin kita lebih konsisten sama tujuan kita. Kita pasti pernah kan ngerasain kalau kita ngelakuin sesuatu dan ada temen yang juga semangat ngelakuin hal yang sama dengan kita jadi lebih semangat buat lakuin hal itu. Jadi, coba cari teman atau komunitas yang bisa mendukung kamu.
Kalau kamu mau mulai olahraga, ajak temen buat ikut kelas olahraga bareng. Kalau resolusi kamu adalah belajar skill baru, cari grup online atau offline yang punya minat yang sama. Dukungan ini penting banget, apalagi buat kita yang kadang gampang banget kehilangan motivasi. Yang terakhir, jangan lupa kasih reward untuk diri sendiri. Kamu tuh udah kerja keras, jadi nggak ada salahnya untuk merayakan pencapaian-pencapaian kecil. Misalnya, kalau kamu berhasil olahraga rutin selama sebulan, boleh kok memanjakan diri dengan me time, beli skincare favorit, atau pergi ke tempat yang kamu suka. Hal-hal kecil ini akan bikin perjalananmu terasa jauh lebih menyenangkan. Nah, jadi itu 5 langkah sederhana untuk bikin resolusi tahun 2025 kamu gak cuma realistis, tapi juga seru buat dijalanin. Ingat ya, perjalanan ini gak harus sempurna kok. Yang penting kamu konsisten dan tetap semangat. Yuk tulis di kolom komentar apa resolusi kamu buat tahun depan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa saling mendukung. Sampai jumpa di video berikutnya.